Selamat sore Bapak Ibu, kembali lagi di King of King Channel TV. Ya, saya perhatikan ya, setiap para pendebat-pendebat yang tidak membayar perpuluhan satu persatu sudah mulai berjatuhan. Ya, saya melihat para pendebat-pendebat yang tidak membayar perpuluhan akan tiba saatnya nanti dia akan kewalahan. Ya saudara-saudara, ini topik yang sangat menarik sekali, di mana banyak para gereja-gereja yang tidak mengajarkan jemaatnya untuk membayar perpuluhan. Bahkan mereka menuduh kalau pendetanya itu merampok jemaatnya. Tapi satu hal saya mau katakan, sudah 3 kesaksian yang saya baca tentang nabi-nabi Tuhan yang dibawa ke neraka. Ada satu blok di neraka, itu seperti satu bukit danau yang besar. Itu adalah tempat khusus pembantaian bagi mereka-mereka yang tidak membayar perpuluhan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah anggap enteng jikalau Anda belum membayar perpuluhan, ya. Jadi saya memperhatikan semua para pendebat yang tidak membayar perpuluhan, baik itu jemaat, mereka akan kehilangan segala-galanya. Tuhan mengatakan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumahku supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Jadi saudara-saudara, sudah ada 3 kesaksian yang saya baca, yaitu kesaksian 7 remaja Kolombia, nanti Anda bisa search di Google. Terus kesaksian dari Angelica Zembrano, kesaksian dari Ricardo Sid. 3 nabi Tuhan ini yang dibawa ke neraka, dibawa ke sorga, sudah melihat semua orang yang tidak membayar perpuluhan ada di neraka. Jadi jangan pernah Anda menganggap main-main dengan persepuluhan. Persepuluhan itu adalah akan dipakai untuk dana pemberitaan Injil. Ya, kalau cuma Anda ngasih persembahan, ya paling Anda kasih 50.000 selesai. Tapi kalau persepuluhan adalah 1/10 dari penghasilan saudara, itu gunanya akan dipakai untuk dana pemberitaan Injil, ya. Jadi jangan pernah lupa membayar persepuluhan. Saya pernah pada waktu saya ingin membayar persepuluhan, tiba-tiba saya memberikan, masukkan tangan saya ke kantong persembahan, tiba-tiba saya menangis. Dan beberapa kali juga jikalau saya tidak membayar persepuluhan, saya selalu ditegur oleh Tuhan. Maka saya pun mewajibkan diri saya, 1/10 dari penghasilan saya akan saya berikan kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, Yakub mengatakan, Tuhan, 1/10 dari penghasilanku akan kuberikan untuk Tuhan. Mari saudara, jangan engkau pelit. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah tidak pelit. Itu harga mati. Saya penuh Roh Kudus tapi pelit, itu nggak mungkin saudara. Karena ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus adalah penuh dengan kemurahan hati. Jadi saya katakan kepada para pendebat-pendebat, salah satu kunci supaya Anda bisa menang berdebat dengan Muslim, berdebat dengan siapapun, Anda bayar perpuluhan. Supaya Anda tidak gentar, supaya Anda tidak penakut, bahkan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat yang ada di langit. Kita sudah perhatikan, semua pendeta-pendeta karismatik itu membayar perpuluhan dan mereka kaya raya. Jangan engkau iri karena mereka kaya, ya. Mereka tuh kaya karena membayar persepuluhan. Bahkan pernah saya baca di Google, itu salah satu konglomerat Indonesia memberitahukan rahasia kenapa dia bisa masuk dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Dia mengatakan bahwa dia, salah satu rahasianya adalah dia membayar persepuluhan, saudara. Ya, saya bacakan Maliaki 3 ayat 10. Jadi setiap para pendebat yang tidak membayar perpuluhan, siap-siap aja jatuh miskin. Ya, Maliaki 3 ayat 10. Saya bacakan. Bawalah persembahan persepuluhan, ayat 8 dulu saya baca. Bolehkah manusia menipu Allah?
Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan-persembahan persepuluhan itu ke dalam rumahku, supaya ada perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan pintu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebutmu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi kesimpulannya adalah orang yang tidak membayar persepuluhan ini bukan ngancam saudara, tapi memang sudah disediakan blok di neraka. Ya apa boleh buat, dapur api dan lautan api dan belerang. Jadi bayarlah persepuluhan. Ya, kalau di gerejamu tidak ada persepuluhan, ya pokoknya ya cari gereja yang ada persepuluhannya. Ya saudara-saudara, shalom, God bless you, Tuhan berkati.